mau welcome everyone who is joining online. Di mana kamera itu kah? I want to welcome each and every one of you. Kamu berjoin dalam online. I want you to stay excited. Tuhan ada rencana untuk kamu semua. Amen. Saya perlukan sedikit volume dinaikkan. Amin. Terbaik nih. Haleluya. Firman ini Tuhan telah berikan kepada saya di masa saudara saya Pastor Edi menghubungi saya. Tajuknya macam berlainan kan? Apa ini tajuk begini ya untuk khotbah ya? Pernah dengar macam ini punya? Tidak kan? Alright. Oke, clear right? Tidak lagi berjalan tetapi apa? Saya maukan respon ya. Nanti kita akan slide untuk verses. Saya mau semua akan baca, boleh? Dikala kita membaca, kita akan di benefit. God is going to bless us our mind and our spirit and our soul. Can you say amen? So saya mau kita semua kita training dulu satu kali, boleh? 1, 2, 3. Tidak? Tak boleh. Ini semua tidak makan roti. Tidak makan roti canah hari ini ya. Okay, 1, 2, let's go. 1, 2. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kita telah datang ke hadirat-Mu untuk menikmati bukan saja firman-Mu tetapi presence of God. Kita mau menikmati kehadirat-Mu di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berada di different seasons of our life, di beberapa musim di dalam hidup kita Tuhan. Tuhan datanglah menjamah kami. Jesus name. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Katakan. Haleluya. Saya ada 4 poin saja. 4 poin saja. Saya mau kamu look at me and look at the screen, but fix your ears on heaven. Dengar suara Roh Kudus, boleh tak? Tidak payah nak look at your left or right. I want you to listen to the Holy Spirit, amen. Karena Tuhan, Roh Kudus akan membicara. Katakan berbicara. Tuhan akan berbicara, bukan saya. Saya pun berbicara. Tetapi paling penting apa tahu? Roh Kudus akan apa? Secara persendirian, amen. Mungkin kamu satu pelajar penuntut form 1, tingkatan 1. Ataupun mungkin kamu sudah bekerja 27 tahun kah? Or whatever your situation is, mungkin kamu ada suri rumah. Tuhan dalam melalui Roh Kudus akan berbicara secara personal. Katakan personal. Karena Tuhan mengenali kamu, saya tidak tahu kamu. Tuhan mengenali kamu, haleluya. Alright, let's go. Amen. Amen. Alright, it's so fantastic technology, Pastor. Praise God. Katakan, kehidupan the life of a Christian is like a race. Kehidupan orang Kristen adalah seperti satu perlombaan. Kamu tahu tak? Saya akan tunjukkan di slide macam ini. Oke, akan datang ini. Alright. Apakah yang dimaksudkan dengan apa? Apa itu perlombaan ini? Our life is like a race. Amen. Hidupan kita, saya mau katakan di sini bahwa di dalam dunia, dalam Inggris dikatakan rat race. Perlombaan apa? Tikus. Kehidupan kita diandaikan sebagai rat race. It's a race. It's like a rat race, and you are going to ikut si itu, si orang ini, si neighbor itu, ataupun keluarga saudara ini. No, we don't want to live a rat race. Tetapi kita mau ikut, kita mau hidup di dalam rencana. Katakan, rencana. Tuhan mempunyai rencana yang hebat, dahsyat. You know, di gereja bahasa kan, di pelayanan bahasa, perkataan ini dahsyat nih, saya betul-betul dahsyat mendengar perkara dahsyat. Karena di gereja, karena saya berkhotbah dalam bahasa Tamil, bahasa Inggris, perkataan dahsyat memang tidak ada. Alright? Tetapi di dalam pelayanan bahasa, Tuhan kita begitu apa? Dahsyat sekali. Haleluya. Saya mau katakan di sini bahwa setiap seorang kita dari bangku sekolah, bukan lagi bangku sekolah, dalam kindergarten, umur 4, umur 5, kita dicakap oleh bapak, ibu bapak kata, pergi ke sekolah. Masih pun 4 tahun, 5 tahun. Belajar untuk menggenapi rencana apa? Nak jadi dokter. Kecil-kecil lagi sudah. Tidak boleh jalan lagi. Ya, saya tahu parents yang begitu.
Kamu akan menjadi satu dokter. Relax lah, brother. Relax dulu. Biar dia minum susu dulu ya. Alright. Okay. Tapi saya percaya sebagai satu orang Kristen, sebagai satu hamba Tuhan, tahun ini menggenapi 33 tahun. Saya telah menunggu panggilan Tuhan. Haleluya. Ini ada this my 34th year. Menunggu dan menjalani rencana Tuhan. I'm so happy. Tuhan telah mengajar saya dari duduk. Saya mau duduk di sini ya. Duduk. Saya duduk. Duduk aja. Duduk. Umur saya 21, saya duduk. Kamera boleh tengok saya kan? Saya duduk. 21 tahun saya duduk. Tuhan kata belum masa lagi. Kamu mentah lagi. 21 years old. Pergi seminari, kerja, dan sebagainya. So, I want you to know, kehidupan kita sebagai seorang Kristen, Kristen ke Kristen? Kristen kah? Kristen tu Indonesia kah? Sama aja. So, kehidupan kita sebagai seorang Kristen ada beberapa step by step. Tadi kamu datang berapa step? 2 fleet of steps. And so friends, I want you to know that our life is a life of journey. Dari kita duduk, kita mesti berdiri. Saya tidak mau duduk lah, ni kaki pinggang ya. Kita duduk, kita berdiri. Lepas berdiri apa kita buat? Kita testing dulu lah, testing dulu. Kita duduk, kita berdiri, testing dulu. Lepas itu kita jalannya slow. Tetapi ada masa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan. Saya mau tahu bahwa kamu adalah ahli jemaat ini. Bagus, praise God. Tetapi paling penting kamu adalah anak siapa? Anak bapa kamu. Betulkah? Tetapi lebih daripada itu, kamu adalah anak raja. You are the son, you are the daughter. If you can get the revelation, kalau kamu dapat melihat hidup kamu sebagai anak. Anak siapa? Anak raja. Kalau anak raja kamu siapa? Apa itu? Start dengan P. Putra. Berapa putra di sini? Saya tengok. Tangan sama. Berapa putra di sini? Putri siapa? Putri-putri di raja. Amen. So saya mau baca ini firman. Can we all read together? Sebagaimana kamu tahu dalam lubarari, saya ada bowl di sana ya. Dalam lumba lari, berapa orang di sini ada atlet? Saya mau tengok tangan. Atlet maknanya bukan atlet di rumah ya. Atlet di sekolah ataupun kamu wakil sekolah. Berapa orang dari Sabah? Can I see your hands? Sabah. Orang Sabah. Orang Sarawak berapa? Orang Indonesia ada? Oh, ada juga. Orang Malaysia Semenanjung. Orang dari Surgawi mana? Berapa? Haleluya. Kita ada dalam perlombaan. Katakan perlombaan. Ini adalah satu konsep yang saya mau terapkan di dalam hidup kamu hari ini. Kita dalam perlombaan. Alright? We are in a race. Can you say amen? Tetapi, semua sih ya, in a race semua ambil bahagian. Betulkah? Berapa orang ada pergi maraton? Beratus orang, hundreds of people. Mereka ada satu fokus. Tetapi hanya berapa orang dapat hadiahnya? So I want to go through with you bahasa-bahasa Yunani yang, bukan semuanya. Apa itu perlombaan? Perlombaan maknanya kita ada satu gelanggang yang sudah tetap. Maknanya kalau 100 meters. Dari sini, fix dari sini sampai sana. Ini adalah race. Bukan macam ini tahu. Ada beberapa guru ataupun sekolah anak dia menang. So, dia akan kecilkan itu dia punya race. Anak dia menang, dia kata, menang. Tak boleh. Di dalam larian Tuhan, sudah tetap. So, our race is like a fixed track. Haleluya. So, maka kita perlu ada apa? Kita perlu ada arah. Kita perlu ada fokus. Katakan amin. Katakan, saya datang dari rumah saya dari Shah Alam. Saya mau sampai ke mana? DMC di mana? Petanjaya kah? Alright. So dari Shah Alam saya ada satu fokus. Saya mau sampai di sana. So we got to have a focus. Kita ada satu tujuan.
Dan saya tahu, saya akan hadir pukul 9, saya akan hadir bersarapan dengan kawan-kawan saya. Alright, amen. I want to talk to you about the word run. Berlari itu apa? Apa itu berlari? Saya ada lihat di taman saya, pagi-pagi pukul 6 atau 7, mereka datang nak jogging. You know, these are the aunties, uncles. Mereka sudah keluar rumah, masih sejuk kan? Pakai jaket. Tetapi mereka tidak berlari, mereka tengok handphone ini. Apa ini? Apa masalah kamu? Kamu sudah pukul 6, sudah bangun, tak cukup tidur. Tapi kamu mau buat apa? Berjogging. Kerana terlalu besar di depan ya. Tetapi, dikala mereka berjogging itu, mereka masih tengok phone dia. Kamu boleh datang taman saya ya. Kamu boleh lihat ini. This jenaka ini. Lawak jenaka sungguh. Kerana kamu datang untuk exercise, kan? Kamu datang untuk exercise, untuk buang some fats, you know, lemak-lemak yang berlebihan. Tapi tidak ada fokus. Mereka pakai topi lah, ada yang pakai tudung, pakai topi. Oh, so good. So, head speaker. Tapi mereka tengok phone ini, jalan aja. Lagi baik kamu tidak datang keluar. Kenapa perlu datang untuk buat jogging tetapi kamu asyik di dalam phone? Kerana apa? Mereka tidak ada fokus. Betulkah? Run means kita perlu bersungguh-sungguh. Kita perlu berlari bersungguh-sungguh. Bukan aja start. Dulu kan di tempat saya tinggal Elmina. Kamu pernah tahu? Pergi sana, Elmina. Elmina di sana ada satu macam taman yang paling besar. So saya perlu angkat kereta, pergi sana. Parking sudah masalah. Lepas tu kita turun ke track. Lepas tu saya tengok, alamak track tu jauh sangat. Saya balik kereta aja. Kan? Kerana kita tidak mau, membuat kegiatan kita telah plan, We have to start to finish. Can you say amen? Dan saya mau katakan di sini maksud perkara itu apa? Perkataan apa? Hadiah. Apa itu hadiah? What is hadiah? Hadiah is the reward. Can you say reward? Hadiah bukan kerana, hadiah comes only if you are qualified, kan? Kamu perlu pergi ke PMR, tidak ada PMR lagi sudah kan? SPM ada lagi kah? Ada SPM lagi. So we have a reward. I want you to know, in your life as a Christian, sebagai Christian, kamu dan saya akan mendapat apa? Hadiah. Apa hadiah itu? Boyfriend? Boyfriend hadiah? Tiba masanya kamu ada boyfriend. Tiba masanya kamu ada suami. Tiba masanya kamu ada rumah. Semuanya adalah anugerah. Katakan amin. Tetapi anugerah itu ataupun bank balance itu, siapa ada usahawan di sini? How many people are doing business di sini? Kita mau ada satu target. Bapak, kamu punya target terlalu besar, Pak. 7 million itu banyak sekali. Kita perlu ada target. Semua ada target. Tetapi janganlah terlalu target. Itu hari, beberapa tahun lalu saya pergi buat pelayanan di Kerala di India, South India. Saya pergi ke satu gunung. So mereka semua duduk di atas lantai, kerja yang macam, it's a poor church, So saya kata, apa kamu punya doa? Kerana mereka tak boleh ada kereta pun tak boleh pergi ke gunung itu. So saya kata kepada mereka, kamu jangan nak, berdoa untuk roket, Kamu tak boleh nak berdoa untuk satu kereta Mercedes Benz. Kerana di sana kamu tidak boleh naik. Okay? Do you understand? Di setengah tempat ataupun bahagian-bahagian Sabah, Sarawak, daerah sepitan ataupun kampung-kampung di Sabah, kamu kalau ada Mercedes Benz S class kah, G class kah, whatever class, tak boleh naik. Betul kan? So kita punya doa mesti accurate. Tetapi kata Tuhan, berikanlah saya satu cup chai. Haleluya. Kerana di tempat kamu hanya satu cup chai, motosikal yang boleh masuk. Betul kan? So selepas kamu mendapat itu, basikal kah, 4-wheel drive kah, itu adalah satu anugerah. Amen. So you start and then you finish. Amen. So I want you to know that we have a race in life. Hidup kita adalah satu apa? Perlombaan. Itu dia.
Ini saya buat dengan ChatGPT ya. Cantik kah? Ini adalah perlawanan ataupun perlumbaan di satu kota Greek ataupun Yunani. Ini adalah imagery Paul, Apostle Paul berkata kita ada satu pertandingan, inilah pertandingan dia di dalam minda. Begitu ah. Berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang di sini. Itu siapa? Padri kah? Alright. Right. So garis permulaan paling penting. Katakan amin. So saya mau kamu sejenak tutup mata. Di mana kamu? Di mana garis permulaan kamu? Mungkin kamu mengalami satu ekonomi yang susah. Di mana garis permulaanmu? Mungkin kamu sakit ataupun kamu tidak dapat memenuhi sesuatu. Garis permulaan. Okay, now open your eyes. Selepas kita get ready, dia kata apa? Ready, step, go. Betul kan? Begitu kan? Hah? Oh, aku sudah silap itu. Erase lah. Ready, set, go. So when mereka buat itu whistle, apa kamu buat? Mereka lari itu, katakan maraton ah. Lari, dia pakai topi, handsome dengan dia punya all these classes and all. Oh ada semua 100 plus, 200 plus, FNN semua. Bestnya, wah ini bagus sekali lah. People get distracted. Mereka berlari di jalan raya, ada perempuan gadis kata, mari kita selfie. Mereka tidak ada fokus di dalam perlombaan. Dan maka kita akan memperoleh apa? Kita perlu memperolehi hadiah. Amen. Di gereja ini saya betul-betul harapkan bahwa di tahun ini 2026 kita akan memperolehi hadiah. Apa itu hadiah? Datang gereja, bagus. Lagi apa? Brother, apa hadiah itu? Kue. Apa hadiah kamu mau? Everyone has a different price. Some of you want a healing. Katakan amin. Bukan saja duit, uang duit saja. Kita punya price, kita punya doa berkatakan Tuhan anak saya perlu nikah. Oh haleluya Tuhan, bantu. Betulkah? Ada orang pemuda-pemudi ataupun kita sudah bekerja untuk sekian lama, kita tidak ada apa, promotion tidak ada. Apa kamu buat? Berdoa. Bukan saja berdoa, kita perlu gigih. Katakan amin. Ada orang mau semua salary, mau increase lah, increment, bonus semua mau, tapi kita macam, I'll go there. I'm going to tell you so many different things. Number 2. What is this? Amaran terhadap kehidupan yang tidak fokus. Can you read with me? 1, 2, 3. Oleh itu, Apostle Paulus berkata bahwa sebagai satu ahli tinju, kalau ada beberapa orang pernah melihat, tinju. Tinju. So dia kata dia tidak akan tumbuk secara bersia-sia. Ada orang kan? Saya teringat satu cerita. You close your eyes and you fight. Bolehkah begitu? Kamu tidak ada fokus. Brother, can I get one brother to come? Young brother. Anybody? Young brother. Who is the young brother? Young one. Young brother. Run to me now. Cepatlah. Ayo, kenapa ini? Tidak adakah? Oke, mungkin semua malu-malu tidak apa. So saya mau kita punya hidup bukan aja macam berlari. It's not just a running race. Tetapi Paul mengatakan bahwa kita dalam satu pertinjuan. It's a boxing match. So dia berkata bahwa sebagai ahli tinju, aku tidak mahu mensia-siakan tubuhkanku. I want you to, if you have a purpose in your life, kalau kamu ada satu matlamat, itu hari saya berdoa untuk satu couple yang datang untuk berdoa. Dia kata, Pastor, anak saya tidak pergi gereja. Masa saya call dia, kita bercakap di dalam phone. Dia kata, Mas itu sudah Ahad macam pukul 8, 9 begitu. Pastor, my son is not going to church. Anak saya tidak pergi ke gereja.
sebagai satu ibu dan bapa, mereka betul-betul kecewa kerana anak dia tidak pergi ke gereja. So saya pun berdoa. Lepas itu hari dia kata, "Pastor, kamu berdoa dia anak saya buka pintu dia sudah balik gereja." Katakan amin. Are you following me? Dikala saya berdoa, anaknya sudah ada di gereja. Amen. Dia buka pintu, anaknya sudah masuk. Kita mesti ada satu fokus. Can somebody come? Girl, can you come? Come. Girl, I want somebody to come. You come. I want to fight you. I want to fight with you. Saya mau buat ini kerana kalau kamu melihat lagi berjenaka, lagi baik. Okay, she's my target. Di sini aja, lepas ini kita sudah kawan sudah. So saya akan bertinju. Orangnya di sini. Tetapi saya buat, bolehkah? Dia tak kena dia langsung. Thank you. Itulah. Kita perlu ada satu fokus. Katakan kamu pergi ke highway, ada satu JPJ di sana. Kamu sudah lihat Waze kata, speed trap in 100 meters. Kamu buat apa? Slow lah, karena mesti ada satu, you want to have some sanity. Correct? 500 meters, speed trap. So friends, even though you are rushing, mungkin kamu bergusar untuk pergi ke satu tempat, tetapi kita perlu ada satu minda kerana kita ada satu fokus. Hallelujah. Are you following so far? Saya mau tanya satu question. Di gereja, di UMC bahasa, apakah yang memperlahankan kamu? Can you say here? It's about me. Say. Take your finger and say, it's about me. Apa yang memperlahankan saya? Saya mau beri tekan bahagian ini paling penting, oke? Dengar baik-baik. Kerana message ini adalah untuk kamu. Amen. Apakah yang memperlahankan kita? Nomor 1. Apa itu? Menjauhi beban yang menjerat. By removing weight that entangles us. Ini adalah satu ciri orang Kristen, bukan aja di sini, di Malaysia, ataupun di mana-mana tempat kamu berada. Mungkin di Washington DC pun sama juga. Kamu pergi ke gunungan di Afrika pun sama juga. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Apostol Paulus berkata di dalam, bukan Paulus kan? Ibrani. Kita tidak tahu who is the writer. Dikatakan apa? Karena kita mempunyai apa? Bagaikan awan yang mengelilingi siapa? Okay, can we all stand? Ini adalah satu frasa yang paling penting. Bila kamu baca ini, saya mau kamu tanggalkan dosa. Bolehkah? Semua beban. Oke, apa-apa beban yang kamu handphone letak aja di kursi itu, takkan jatuh. Are we ready? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. One more time. I want only the ladies. Ladies, can I hear your voice? 1, 2, 3. Marilah. Oke, semua lelaki katakan marilah. Can we clap our hands and thank God? Ini akan terjadi. Pasti akan terjadi. Haleluya. Please be seated. Saya mau beritahu apa makna semasa saya membuat khutbah preparation. Alright, saya sudah menjadi sebagai satu pastor sudah dalam 25 tahun. Saya pun ada banyak cara untuk prepare sermon. Baru-baru ini di dalam tahun 2026 saya even December 2025, I've been led by the Spirit of God to know what is the meaning of the word. Katakan word itu love. Cintanya apa? Kita tidak faham. Kita pergi ke Google kata apa itu love. Dia kata macam-macam. So saya pergi ke kitab. Masuk itu perkataan, katakan weight. Apa itu weight? Apa itu beban? Kita pergi ke concordance.
Kita masuk melihat perkataan Yunani. Apa itu beban? So semua yang saya berkatakan di sini adalah dari bahasa asalnya. Apakah itu beban? Friends, beban bukan saja dosa. Kita kan, oh saya dosa, saya tidak mau cakap lah, nanti kamu akan tak panggil saya lagi. Oke? Dosa kita berbeza, brother. Oke, beban bukan saja dosa. The meaning of the Hebrew word, Greek word. Beban adalah tabiat lama. Dalam konteks orang Dayak ataupun Iban, apakah tabiat lama? Arak. Apa itu bukan? Dia ada tuak kan? Tuak, alright. Ataupun orang asli, kita ada satu tabiat lama. Seperti tidur. Berapa orang suka tidur? Tabiat lama. Bas datang pukul berapa? Budak-budak sekolah ada berapa? Wen datang pukul berapa? Wen sekolah? 7, oke. 6:30, 7. Kamu bangun pukul berapa? 6:30. Yes. Lepas tu Wen, abang Beng, Uncle Wen kata, anak saya baru mandi. Tabiat lama. Friends, tabiat lama ini adalah satu beban. Jangan katakan amin. Tabiat lama kita. Apakah tabiat lama kita? Distraction. Apa itu distraction? Dalam bahasa Melayu dikatakan gangguan hidup. Selalu tengok phone. Tak apalah. Jangan. Enough. Cukup. Phone ini okay, it's good. Ada Oppo, ada Vivo, ada iPhone, ada apa-apa. Cukup itu. Letak aja di sana. Kalau kami pergi ke pejabat, kamu buat apa? Berapa orang kerja di pejabat? Kamu semua tak pergi ke pejabat kah? Oke, berapa orang pergi ke pejabat? Selepas kamu pergi ke pejabat, apa kamu buat? Letak bag, handbag, semua lipstick, semua orang cantik semua. Kamu pergi ke punya kabin, kamu buat apa? Kerja. Janganlah tengok TikTok ya. Nanti bos marah ya. Ini adalah distraction. Pergi kerja ada Instagram, kawan saya dari Sabah katakan hai. Tidak apa, letak aja itu. Ada airplane mode. Friends, I want you to know, distraction akan menjadi beban kita. Di gereja ini ada satu program teguh, kan? Jangan distracted. Kamu mungkin ada satu program MLM business kah, meeting kah, apakah, pukul berapa? Pukul 8 malam. Semua orang ada meeting. Letakkan, put it aside. Letakkan di sana. Kamu pergi ke mana? Pergi ke gereja, haleluya. 1 hari bulan Februari ada apa? Doa. Kamu buat apa? Netflix kat rumah. Ada program Indonesia. Jangan begitu. Haleluya. Are you following me? Ada lagi satu beban, ialah satu sikap kita. Sikap atau keutamaan yang tidak membina iman. Ada apa sikap ini? Macam laziness. I will go to that verse. Ada seseorang kita, even I'm not a very active person. No. Kita perlu tanggalkan semua sikap. Ya, sikap lah. Really, sikap is what really determines, you know. Next slide. Ini adalah punca. Kenapa kita behave this way? Kerana minda yang tidak diperbarui. Berapa orang ada motosikal? Kena see hand. Kamu tidak cepat. Berapa orang ada kereta? Berapa orang ada basikal? Ini kamu ni buat apa? Dari mana? I want some response. Minda tak diperbarui. Oh, say, show. Show it to your head. Perlu diperbarui bang. Haleluya. Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah. Kamu fahamkah? Oke, kita baca hanya yang bold aja. 1, 2, 3. Berubahlah menurut pembaharuan. Friends, saya mau katakan di sini bahawa apa baca punya Kristian kamu? Saya di dalam hidup semasa kami belajar di sekolah teologi, kita ada service. Apa itu service? Ibadah Lutheran ada, ibadah Baptis ada, ibadah Martoma pun ada asap ya. Semuanya ada.
Friends, I want you to know that our mind is the problem. So orang cakap, oh gereja ni boring lah. Oh, kamu mana? Di MC, okay. Yang online tu masih ada di sana, jangan pergi mana, okay. Gereja saya boring. Betulkah gereja boring? Gereja boring kah? Kamu yang boring. Karena minda ini stinks. This mind is a stinking mind. Karena kita tidak mahu mendapatkan firman Allah. Kita tidak mahu diurapi. Itulah masalahnya. Ini sini. Saya pergi ke gereja Metodis. Boring. Siapa suruh kamu pergi sana? Ini masalahnya. Okay, I want to make a story. Sorry. I hope the mic can follow. Okay, and this is the speaker. Bapak, musik kamu terlalu bising, Bapak. Tapi kamu dulu di depan mic. Ini, amp. What is your problem? Jangan cakap kepada pendeta. Oh, terlalu bising, Pak. Kamu pergilah di belakang sana. Bising kah? See, this is the problem. Our mind is the problem. That is why Apostle Paul says, kita perlu dibentuk, katakan, dibentuk. We have to be conformed to the mind of Christ, kepada fikiran Tuhan. Friends, saya mau berkata di sini bahwa kita punya fikiran dari bangku sekolah. Dari kita pergi ke tingkatan, sekolah tingkatan 1 sampai 5. Our mind has been formed by the world. Betulkah? World. Right? What is the world? Okay, I'll tell you my story. Saya akan katakan, contoh saya. Saya datang dari kampung, Kuala Selangor, Batang Berjuntai. Okay, saya pergi, bukan amin. Orang kampung, kita pergi ke Banda. Saya pergi ke Banda Kota Damansara untuk belajar. Damansara Utama, saya belajar. Tapi saya orang kampung, dengan minda kampung. So saya pergi ke satu college yang macam The National. I have culture shock. Culture shock, betulkah? Kejutan budaya, terima kasih. Yes. Kejutan budaya. So what do you do? What I did? Because I was a kampung boy. Budak dari kampung pergi ke Banda. Apa kita buat? Kita pun mau mereka suka sama saya. Betulkah? So mereka pakai seluar jeans ketat, kita pun pakai aja. Oh. Mereka pakai seluar pendek ataupun dikoyak-koyak, kita pun buat aja. Betulkah? Am I relating to you? Listen to me, focus on me. And mereka kata kita punya skirt tu kena singkat. Macam ini baik, lagi baik lah. Macam ini, lagi baik, bagus. So kita perlukan, kita ikut saja. Kerana apa? Kita mau mereka accept kita. Betul? No, I'm telling you my own lifestyle. Mereka kata, okay George, mari kita pergi snorkeling. Snooker, right? Snooker. Snorkeling itu lain lah. Itu masuk dalam itu. Sipidan masuk dalam Labuan lah itu. Mari kita pergi ke snooker. Itu culture, right? So friends, I want to let you know that your mind and my mind. Kamu punya minda, saya punya minda dibentuk oleh media. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Ada orang cakap, saya mau menyanyi dan mendansa sebagai Shah Rukh Khan. Kan? Kucu kucu hota he. Mana itu? Pokok tidak ada. Kucu kucu hota he. You know? So kita akan ikut media. So you fall in love. Kamu sudah jatuh cinta. Apa kamu buat? Kamu akan bawa you punya girlfriend pergi ke mana? Bukit Gasing kerana ada pokok. Kerana kamu ingat, kalau nak love sama dia, nak bagi dia jatuh cinta, kerana kamu asyik lihat cerita-cerita Hindustani. Mereka ataupun even Tamil, whatever. Mereka akan berdesini lah, pergi sana lah, menari lah, berpusing-pusing begitu. So, bila kamu akan melalui musim percintaan, kamu pun akan cari pokok. Ataupun apa-apa yang kamu lihat bahannya dari media. Saya ada melihat dengan istri saya. Cerita Korea, cerita Jepang, cerita semuanya. Dia di sana, aku di sini. Kamu pernah lihat drama itu? Makanya perempuannya tinggal di bilik sewa di sini. Lelakinya tinggal di bilik sewa di sini. This is all drama. Piramli pun ada.
Okay, same. Kamu ada di sana. Perempuannya ada. Tik, 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 tik. Saya ada di sini. So kita punya minda dibentuk oleh sistem dan nilai dunia. Kerana kita betul-betul fokus kepada cara-cara duniawi. Sistem ataupun pattern-pattern duniawi. Maka kalau Tuhan berbicara bukan gadis itu. Apa kamu buat? Kamu tidak akan peka. Kamu tidak akan peka kepada suara Tuhan. Maka, apa kamu buat? Saya tidak mau pergi kerja. Karena pastor cakap jangan jatuh cinta kepada gadis yang bukan Kristen. Maka pastor pun mau message lah, call lah, semua blok sama pastor. Itu adalah satu perkataan konform. Jangan dibentuk dengan pattern dunia. Baguskah? Khotbah ini baguskah? Are you enjoying it? Pastor, please invite me again. Hallelujah. Oh, alright. Oh, dance more. Praise God. Apakah yang perlahankan kita? Kamu boleh bacakan. Janganlah kamu menjadi apa? Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Kehidupan rohani yang menjadi suam-suam aja. Spiritual stagnation. Ini adalah masalah kenapa kita masih berjalan. Haleluya. Kita masih berjalan semasa kita sudah mau berlari. Katakan kamu di highway. Okay, katakan kamu ada mendaki bukit, you know, some road is like that. You know, di tempat-tempat ataupun di kampung-kampung kamu macam begitu. Macam gunung ganang. So kamu sudah tengok depan ada satu highway ataupun kind of a gunung, kind of a bukit. Apa kamu perlu buat? Kita sudah standby kan? Karena kamu kena tukar gear, betul? Sekarang tidak ada gear lah. Tapi motor-motor besar ada gear, right? So kamu sudah lihat di depan ada satu bukit, kamu perlu naik. Tapi kamu macam, you are not concerned. Kamu tidak kisah pasal bukit yang akan datang di depan kamu. So apa kamu buat? Gear D. Whose problem is that? Bukan Perodua punya masalah. Berapa orang ada kereta Perodua? Kamu tidak respon lah. Berapa orang pakai kereta Proton? Oh, kamu punya pakai Continental kah? Volvo kah? Karena jangan blame. Saya punya BRV kan? BRV ini orang siapa buat ini? BRV tak boleh pakai. Sebenarnya kamu yang bodoh. Karena kamu tidak merancang perjalanan kamu. Even automatic cars. I don't know about EV, I don't know. Kamu perlukan tukar dari D4 ke D3, betul? Tapi ada cerun yang kamu D4 ke D3 ke D2. Goes up. Betul kan? So jangan kamu menjadi apa itu? Oh, perkataan yang tak baik lah. Saya mau memberikan maksud. Yunani apa itu sluggish? Pasif. Katakan pasif. Pasif. Oke, berapa orang di sini adalah ibu? Pagi-pagi kamu sudah siapkan makanan untuk anak-anakmu. Telur goreng apa lagi? Nugget sudah ready. Hot dog sudah ready. Sluggish. So anak tu, tak mau makan. Dek, mari. Mau sekolah. Oh, saya tidak mau tidur. Pasif. Makanan sudah ready. Khutbah sudah ready. Doa syafaat semua sudah ready. Kamu sudah datang ke gereja. Tetapi kamu masih pasif. I want to sit down but I can't sit. Sitting, imagine I'm sitting. Kamu sudah duduk begini. Enaknya. Oleh kerana kita pasif, kita tidak boleh tangkap apa yang datang kepada kamu. Like now. I don't know how many of you are listening to me. Saya bersungguh-sungguh nak berkhotbah dalam bahasa Melayu. Tetapi kamu tak tahu. I don't know where you. Passivity is a killer in your life. Kalau kamu pasif, bos cakap tahun ini sales department kita kena dapatkan target ini.
Berapa orang kerja di dalam sales? Mungkin kamu di kedai perabot ataupun whatever merchandise. Ada target, tetapi karena kita pasif, apa jadi? Kamu tidak akan mencapai target kamu. Kalau kamu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tak sampai target, apa akan jadi kepada kamu? Tell me. Buang kerja. Lepas itu kamu pergi ke hadirat Tuhan, Tuhan tidak menyayangi saya. Tuhan benci saya. Oh, Tuhan ini tak baik punya Tuhan ini, Yesus. Saya tidak tahu. Yesus kah masalah? Siapa masalah ini? Tell me. Take your finger. It's me. I am that problem. Jangan kamu orang Kristen, karena saya buat khotbah pelayanan di berapa gereja, all different types of every is a problem. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak menyintai, tidak betul itu. Sluggish. Berapa di sini sudah belajar di university? Istri saya masih belajar. Friends, we have to have that semangat. It's very difficult, you know. Semangat. I want you to just sit up. Sit up. Sit up. Can you sit up? Push back. Sit up. Follow my instruction, okay? Because you are sitting like that. Sit back. Sit up. Tell me how you feel. Good. Kalau kamu duduk di bangku pejabat, kamu akan ada satu semangat. Our posture determine how we are going to, as a student, as a worker, or as a husband, as a wife. Are you with me? Hallelujah. Kita akan ke slide yang lagi satu. Apakah yang memperlahankan kita? Sikap apa? Suam terhadap Tuhan. Suam terhadap Tuhan. Friends, berapa orang di sini jemaat berkatakan, even online, berapa orang mahu satu kamu punya doa untuk dimakbulkan pada December 31st, 2026. How many of you want your prayers to be answered? Lain ini tidak mau doa dimakbulkankah? I want to ask you this question. See, passivity. This is the problem. Jemaat yang pasif. Khotbah yang mantap. No, pendeta yang betul-betul aktif. Tetapi kamu pasif. Kamu tidak akan dapat apa-apa pun. Kosong. Telur aja. Okay, I want to ask you. Who determines it? Say me. I want you to know. Kita tidak boleh suam. Pastor, saya memang berdoa, pastor. Jangan jadi suam. This year 2026, you have to be hot. Say hot. Saya perlukan panas. Saya perlu jadi panas. There's no other way. Kerana dunia ini, saya mau berkatakan di sini bahwa dunia ini sedang melalui perubahan teknologi. Kamu tidak boleh duduk malas di pejabat, kamu tengok TikTok. Tidak boleh, kerana ada berapa orang yang akan masuk. Budak-budak yang muda akan masuk. Mereka menggunakan all the deep ocean and ChatGPT and all the technologies. Kamu masih malas. Satu hari akan datang kamu akan dibuang kerja. Kerana kamu tidak aktif. Ini adalah satu tamparan kepada sesiapa. Do not be passive anymore. Sebagai satu pendeta, I'm talking about myself. Sekarang adalah zaman ChatGPT. Saya mau menyediakan khotbah ini. Kamu udah lihat itu image kan? Best kan? Saya pergi ke ChatGPT kata, create for me images of athlete. Sebagai satu pendeta, kita boleh jadi pendeta yang malas. Kita perlu ikutkan teknologi. Berapa orang di sini ada musician? Kamu tahu tak, main gitar tuh ada bermacam jenis gitar. Cara patternnya berbeza. Berapa orang di sini suri rumah? Bagaimana kamu masak? Pakai periuk yang besar, letak di dalam dapur, kayu kah? Tak boleh. We have to change, my friends. Amen. I want to talk to you. Nombor 3. Mengetahui kenapa kita hidup macam ini. Kerana kita tidak tahu rancangan Tuhan. Ini adalah masalah yang paling ketara. Kenapa kita hidup secara malas?
Because we do not know the plans of God. Kita perlu mengetahui apa? Rancangan dan hidup dengan. Friends, I want to read to you dari pasal Yeremia 29:11. Kita baca sama-sama. Stop. Siapa kata di sini? Bukan Pastor Eddie. Bukan Pastor George. Bukan Pastor Lida. Siapa kata? Kami hanya gembala. Itu hari ada satu saudari yang datang untuk doa untuk kita punya ministry. Dia memang diposes, ada masalah semua. Kita pun berdoa untuk dia. Kata, sister, you have to guard your mind. Saya kata, sister, dia banyak suara bising, penuh bising di sini. Saya kata, sister, saya bagi sound ini adalah worship, Saya mau kamu letakkan ini ke dalam kamu punya telinga. Dengar aja. Dengar aja worship ini. Tapi dia malas. Dia tidak mahu satu terobosan. The problem is that sister. Saya sebagai pendeta ini adalah dalam nubuatan saya kata, ini adalah masalah kamu. Tetapi sebagai jemaat kita buat apa? Kita tidak mahu lihat ataupun kita tak mau dengar apa yang pendeta telah beritakan kepada kita. So friends, it's so important for us to know apa rancangan Tuhan bagi siapa? Gereja ada satu rencana. Haleluya. Kamu sebagai pribadi, kamu ada rancangan tak? Ramai orang mungkin tidak ada. Tetapi Tuhan akan memberitakan rancangannya kepada kamu. Can you say amen to that? Rancangan Tuhan adalah immediate. It's a fantastic. Plan of God is a wonderful, wonderful plan of God. Tuhan punya rancangan adalah rancangan untuk apa? Memberkati kamu, katakan amin. Itu aja. No other plan. Rancangan Tuhan adalah untuk apa? Maknanya katakan kamu sebagai bus driver. Ataupun lorry driver. Ataupun kamu adalah kontraktor. Apakah rancangan Tuhan untuk menjadi kontraktor yang lebih baik? Katakan amin. Kamu adalah satu ibu. Kamu ada 5 anak. Apakah rancangan Tuhan untuk menjadikan kamu ibu yang lebih baik supaya anak kamu menjadi apa? Lebih baik. Rancangan Tuhan adalah untukmu. Katakan untuk saya. Oh, wonderful God, we thank you so much for this wonderful message, God. But I want you to know, saya katakan bahwa ini adalah tahun 34. Saya dipanggil oleh Tuhan. Oh, I was counting, Saya masuk STM 1999. Oh, you can start a calculator. Lepas itu saya mendapat born again 1992. Tadi saya buat kepikiran 33. So ini 34. I am not standing here just like Maggie Me. 2 minit. Bukan. Semasa saya di STM Pastor Eddie, saya cakap Tuhan, mungkin semasa saya 40 tahun saya boleh buat khutbah. Karena saya betul-betul, I'm a very passive person. Bukan begini. Saya cakap Tuhan, saya sekarang 55 tahun. Tahun ini kamu boleh hantar kek, 55 years old. Saya kata kepada Tuhan, when I'm 40 tahun baru saya akan ready untuk buat khutbah. I want you to know, there's a process. Kamu tidak akan boleh buat apa yang saya buat di sini. Ini bukan performance, okay? This is not performance. Karunia Tuhan. Karunia paling penting Tuhan. Bukan iPad kah, whatever. Bukan. No, it's not about you, my friends. Kita perlu tunduk. Apa buat? Tuhan pakai macam tukul besi. Ketuk kamu. Humble yourself. Apa itu humble, Pak? Humble is rendah. Kamu ni, are you a beauty queen or what? Who are you? Are you the greatest spiritual man on earth? No. Masih kita tunduk Tuhan. Pagi ini saya berkata, saya bersujud, bukan sujud. Berlantar di depan Tuhan. Lie flat. Friends, for each one of you, I want to say to you, sampai kamu boleh di dalam posture begitu,
Apa itu posisi itu, Pak? Bersungkur. Posisi yang flat on the ground. Hah? Meniarap. Until you come that place, my friends. Until you meniarap di hadirat Tuhan ini. Bukan di sini. Bukan di gereja. Di dalam bilik kamarmu. Sampai hari kamu boleh meniarap di hadirat. That is the day of your breakthrough. Can you say amen to that? Ini adalah titik permulaan terobosan kamu. I'm not asking you to become a pastor. No. Are you an executive? Are you a salesman? What are you doing? Are you a driver? You need to meniarap di hadirat Tuhan, my friend. Whatever you do. Maybe you are jobless. It's okay. Tuhan akan melihat posisi kamu di mana kamu berada. Kamu cakap, saya ada degree tahu. Teologi ya, PhD ya. Oh my God, I'm the best. Sorry. You are not qualified for the anointing. Jadi semalam saya punya istri cakap, sekarang pukul 10 malam, 11 malam. Dia kata ke kamar saya, what is it? Let it go. Tuhan berkata kepada dia, untuk berkata kepada saya, biar aja. Saya tidak tahu bahasa Melayu, saya tidak boleh. Khotbah tidak boleh. But Tuhan berkata kepada dia untuk berkata kepada saya, let it go. How do I let it go? iPad, PowerPoint, oh my God, where's the mic, where's the... Semuanya, saya pikir begitu. I'm telling you my story. Let it go, let it go. That's why I'm here today. Hallelujah. Mari semua berdiri. Woo! Musicians, can you come to the front? Kita mau nyanyikan chorus. Pagi indah ini saya mau semua orang fokus ya. Kita sudah mengakhiri bahagian khutbah. Saya mau persiapkan kamu semua. Dari depan ke belakang, even online, sesiapa yang mengikuti online, kamu boleh tuliskan apa kamu punya doa. Tim akan berdoa untuk kamu. Haleluya. Ini adalah masa yang paling penting di sini, di dalam this whole service. Karena kita mau beritahu Tuhan, I give up. Saya tidak boleh lagi. Secara level, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Tuhanlah menjadikan saya. Apapun rencanamu di dalam hidup, bolehkah kamu tutupkan mata? Kamu fikirkan pasal hadirat Tuhan di dalam hidup kamu. Berapa tahun Tuhan telah mengajar kamu, memimpin kamu. Tuhan telah memberkati kamu. Berapa tahun mungkin kamu malas ataupun mungkin kamu tidak berdaya. Tetapi Tuhan telah membolehkan kamu. Berapa tahun? Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan, I pray a blessing over each and everyone watching this video, Father. Those who are online, oh God. Semua orang angkat tangan kah? Even for those who are online, kamu di talian mengikuti khutbah ini. Haleluya.